Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PKPA bidang farmasi rumah sakit kali ini yaitu CSSD. Apa yang dimaksud dengan CSSD? CSSD adalah instalasi yang melayani pelayanan sterilisasi dengan fasilitas untuk menerima, mendesinfeksi, membersihkan, mengemas, mensterilkan, menyimpan dan mendistribusikan alat-alat baik yang digunakan secara berulang maupun alat yang hanya dipakai sekali dan dilakukan sesuai dengan standar prosedur. CSSD ini tidak lepas dari kegiatan atau pelaksanaan sterilisasi, di mana sterilisasi itu sendiri adalah suatu proses pengolahan alat atau bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk endospora, dan dapat dilakukan dengan proses kimia atau fisika. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh di rumah sakit, di mana pada saat masuk rumah sakit tidak menunjukkan gejala atau tanda atau tidak dalam masa inkubasi. Untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu dilakukan pengendalian infeksi di rumah sakit. Pusat sterilisasi atau CSSD ini merupakan salah satu mata rantai yang penting untuk pengendalian infeksi dan berperan dalam upaya menekan kejadian infeksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sterilisasi, CSSD sangat bergantung pada unit penunjang lain di rumah sakit, seperti unsur pelayanan medik, unsur penunjang medik, maupun instalasi antara lain perlengkapan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, sanitasi, dan lain-lain. Di mana CSSD ini bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap semua kebutuhan kondisi steril atau bebas dari semua mikroorganisme, termasuk endospora, secara tepat dan cepat. Istilah untuk pusat sterilisasi bervariasi pada setiap rumah sakit, mulai dari CSSD, Central Sterile Supply Department, atau Central Service, Central Supply, Central Processing Department, dan lain-lain. Dengan fungsi utamanya yaitu menyiapkan alat-alat bersih dan steril, tidak lain untuk keperluan perawatan pasien di rumah sakit. Lebih lengkap tujuan pusat sterilisasi atau CSSD ini, yaitu membantu unit lain di rumah sakit yang membutuhkan kondisi steril untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian menurunkan angka kejadian infeksi dan membantu mencegah serta menanggulangi infeksi nosokomial. Dan efisiensi tenaga medis atau paramedis untuk kegiatan yang berorientasi
pada pelayanan terhadap pasien, serta menyediakan dan menjamin kualitas sterilisasi terhadap produk yang dihasilkan. CSSD ini juga merupakan unit pelayanan non-struktural yang mana berfungsi memberikan pelayanan sterilisasi yang sesuai standar atau pedoman dan memenuhi kebutuhan barang steril di rumah sakit. CSSD sendiri ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit, di mana CSSD ini dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit. Dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional atau non-medis. Contoh sederhana struktur organisasi CSSD di rumah sakit. Pada unit pelayanan CSSD dipimpin oleh kepala instalasi pusat sterilisasi, kemudian dibantu oleh penanggung jawab administrasi dan subinstalasi dekontaminasi, sterilisasi dan produksi, subinstalasi pengawasan mutu, pemeliharaan sarana dan peralatan K3 dan Diklat, dan subinstalasi distribusi. Pengembangan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing rumah sakit. Sarana fisik dan peralatan pada CSSD ini disesuaikan dengan kebutuhan dari rumah sakit, masing-masing rumah sakit, tergantung dari tipe rumah sakit itu. Penempatan lokasi CSSD sebaiknya berdekatan dengan ruangan pemakai alat atau pemakai bahan steril terbesar di rumah sakit. Untuk rumah sakit yang berukuran kecil, lokasinya sebaiknya berada dekat kamar operasi dan diupayakan dekat dengan laundry. Penetapan lokasi ini berdampak pada efisiensi kerja dan meningkatkan pengendalian infeksi, yaitu meminimumkan risiko terjadinya kontaminasi silang serta mengurangi lalu lintas transportasi alat steril. Pada CSSD ini ada beberapa pembagian ruangan. Ruang CSSD biasanya terdiri dari 5 ruang, yaitu ada ruang dekontaminasi, di mana pada ruangan ini terjadi proses penerimaan barang kotor, dekontaminasi, dan pembersihan. Ruangan dekontaminasi ini harus terletak di luar lalu lintas utama rumah sakit. Kemudian ada ruang pengemasan alat. Di ruang pengemasan alat dilakukan proses pengemasan alat untuk alat bongkar pasang maupun pengemasan dan penyimpanan barang bersih.
Kemudian ada ruang produksi dan processing. Pada ruang ini dilakukan pemeriksaan linen yang mana dilipat dan dikemas untuk persiapan sterilisasi. Kemudian ada ruang steril yang mana merupakan ruangan untuk melakukan proses sterilisasi. Dan ada ruang penyimpanan barang steril. Ini untuk menyimpan barang yang sudah disterilkan. Ini contoh dari alur kerja pada CSSD. Alur kerja pada CSSD diupayakan supaya bisa efektif dan efisien, mengurangi kontaminasi silang, kemudian jarak tempuh yang dari pekerja atau karyawan tidak singkat dan tidak bolak-balik. Kemudian memudahkan pemantauan. Tahap-tahap dari sterilisasi alat dan bahan medis yaitu pertama ada namanya dekontaminasi. Dekontaminasi adalah proses fisik atau kimia untuk membersihkan benda-benda yang mungkin terkontaminasi oleh mikroba yang berbahaya bagi kehidupan sehingga aman untuk proses selanjutnya. Tujuan dekontaminasi adalah untuk melindungi pekerja yang bersentuhan langsung dengan alat-alat kesehatan yang sudah melalui proses dekontaminasi. Kemudian ada pengemasan. Pengemasan bahan harus sesuai dengan metode sterilisasi yang dipakai. Adapun syarat bahan pengemas yaitu bahan kemasan dapat menahan mikroorganisme dan bakteri. Bahan yang digunakan untuk mengemas dapat menjaga sterilitas dan melindungi isi yang sudah disterilkan dari sumber-sumber kontaminasi mikroorganisme atau bakteri. Kemudian bahan kemasan harus kuat dan tahan lama. Bahan kemasan harus dapat menahan isi selama proses sterilisasi dan penanganan. Kemudian bahan kemasan harus mudah untuk digunakan. Ya otomatis untuk bahan kemasan mudah digunakan, ya ini maksudnya mudah digunakan untuk membungkus dan disesuaikan dengan ukuran dan bentuk alat yang akan dikemas. Bahan kemasan juga tidak boleh mengandung racun, tidak mengandung bahan berbahaya yang bisa menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan pada pekerja atau mengandung bahan yang luntur jika terkena sterilan. Bahan kemasan juga harus mempunyai segel yang baik, yang mana segel yang baik ini penting untuk melindungi kemasan
dan menjaga sterilitas dari bahan atau alat. Kemudian bahan kemasan mudah dibuka dan aman. Bahan kemasan harus mudah dibuka dengan risiko kontaminasi yang minim. Kemudian masa kadaluarsa. Kemasan steril harus dapat menjaga sterilitas isinya selama masa kadaluarsa. Adapun metode sterilisasi yang digunakan antara lain metode sterilisasi panas kering. Metode sterilisasi panas kering mempunyai mekanisme sterilisasi dengan konduksi panas, di mana panas akan diabsorpsi oleh permukaan luar dari alat yang disterilkan dan merambat ke bagian dalam permukaan sampai akhirnya suhu sterilisasi tercapai. Metode ini umum dilakukan untuk bahan kaca atau alat atau bahan yang steam tidak dapat berpenetrasi secara mudah. Masih ada beberapa keuntungan dari sterilisasi panas kering ini. Di antaranya dapat mensterilkan bahan yang tidak dapat ditembus steam seperti serbuk kering dan bahan minyak. Tidak bersifat korosif pada logam, dan mekanisme konduksi yang dapat mencapai seluruh permukaan alat yang tidak dapat dibongkar pasang. Adapun kekurangan dari sterilisasi panas kering ini, yaitu penetrasi terhadap material atau bahan sangat lambat, memerlukan waktu pemaparan panas yang lama untuk mencapai kondisi steril. Adanya suhu yang tinggi dapat merusak bahan dari karet dan beberapa bahan kain. Metode sterilisasi yang lain yaitu sterilisasi dengan etilen oksida. Metode sterilisasi dengan metilen oksida merupakan metode sterilisasi dengan suhu rendah. Mekanismenya yaitu membunuh mikroba dengan bereaksi dengan DNA mikroorganisme melalui mekanisme alkilasi. Metode etilen oksida ini untuk bahan yang tidak dapat disterilisasi dengan metode uap atau suhu tinggi. Jadi metode etilen oksida, sterilisasi dengan etilen oksida cocok untuk bahan yang tidak dapat disterilisasi dengan metode uap atau suhu tinggi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk sterilisasi dengan etilen oksida. Seperti konsentrasi gas tidak kurang dari 400 mg per liter, kemudian suhu tidak kurang dari 36 derajat Celcius, dan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Kelembaban relatif antara 40% sampai 100%. Kemudian waktu, makin tinggi suhu dan konsentrasi gas, waktu sterilisasi makin cepat. Metode sterilisasi yang lain yaitu sterilisasi uap. Mekanisme sterilisasi uap yaitu membunuh mikroorganisme melalui denaturasi dan koagulasi sel protein secara irreversibel. Ini contoh tata ruang CSS di rumah sakit. Bisa dilihat berdasarkan tipe rumah sakit. Ini bisa dibaca bagaimana ada rekomendasi sistem tata udara untuk kelas kebersihan.
Misalnya untuk kelas kebersihan kelas A, ini untuk bagian dari bangunan atau kegiatan pada tingkat kebersihan pada laminar airflow, direkomendasikan suhu 16 sampai 25 derajat Celcius. Ya. Ini beberapa alat yang dapat dilakukan dengan desinfeksi pasteurisasi. Contoh prosedur pelayanan sterilisasi di rumah sakit, ada pendokumentasian, ya. Demikian materi untuk CSSD. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.